Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mendiskusikan mengenai perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Di sini kelompok kami terdiri dari pertama, Rachma Trifatmawati, NIM B100 190 080, kedua Lulu Meilinda, NIM B100 190 208, ketiga Rizka Setiawati, NIM B100 190 339. Kami dari kelas manajemen L. Selanjutnya, saya akan mendiskusikan mengenai struktur organisasi PT Mayora Indah Tbk. Di sini ada bagan yang pertama, RUPS, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian ada Dewan Komisaris, ada Audit Komite, dan ada Direktur Utama. Direktur Utama sendiri ada 4 bagian. Yang pertama yaitu Direktur Supply Chain, yang kedua Direktur Operasional, yang ketiga Direktur Keuangan, dan yang terakhir Direktur Pemasaran. Selanjutnya ada bagian Sekretaris Perusahaan dan juga unit audit internal. Kemudian di bagian terakhir ada 7 bagian utama dalam rapat umum pemegang saham. Yang pertama ada bagian processing, dan kedua ada HRD dan personalia, yang ketiga ada teknologi informasi, yang keempat ada legal, yang kelima ada pemasaran, yang keenam ada manufacturing, dan yang terakhir ada keuangan dan akuntansi. Selanjutnya, analisis eksternal mikro PT Mayora Indah Tbk. Kilas info tentang PT Mayora Indah Tbk. Didirikan pada tahun 1977, Mayora Group telah semakin berubah dari awal sebagai rumah industri kecil sederhana biskuit ke dalam salah satu perusahaan fast moving consumer besar dengan 13 pabrik barang dan lebih dari 25.000 angkatan kerja. Mayora Group telah menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan berbagai terdaftar pada Jakarta Stock Exchange dan sepanjang tahun berikutnya. Grup Mayora terus ekspansi dengan cepat untuk menjadi sebuah perusahaan yang berbasis ASEAN, dengan memberikan fasilitas produksi dan kantor pemasaran di beberapa negara Asia Tenggara. Saat ini produk Mayora dijual lebih dari 85 negara di seluruh dunia, didukung oleh logistik modern dan sistem manajemen gudang, juga didukung oleh jaringan distribusi yang kuat. Mayora kelompok telah mempertahankan ketersediaan produk di pasar. Mayora Group telah membuktikan dirinya sebagai produsen produk-produk berkualitas dengan memperoleh beberapa penghargaan dan apresiasi seperti 5 terbaik managed companies in Indonesia yang dilakukan oleh Uang Asia, top 100 perusahaan publik yang terdaftar pada tahun 2009 dan 2010 sebagai posisi pertama dalam produk sektor makanan dan minuman yang dilakukan oleh majalah Investor Indonesia, serta sebagai produsen produk halal terbaik pada tahun 2014 oleh Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai visi dan misi PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama, untuk menjadi produsen kualitas produk makanan dan minuman yang dipercaya oleh konsumen baik di pasar domestik dan internasional, dan kontrol pangsa pasar yang signifikan di setiap kategori masuk. Yang kedua, untuk memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan perusahaan. Yang ketiga, untuk memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan negara di mana perusahaan beroperasi. Selanjutnya yaitu produk PT Mayora Indah Tbk. Terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada biskuit, yang kedua ada permen, yang ketiga ada kue wafer dan coklat, yang keempat ada kopi, dan yang terakhir ada Mayora Nutrisi. Yang pertama yaitu terdiri dari biskuit, yaitu biskuit Roma Sari Gandum dan Roma Butter Sandwich biskuit. Yang kedua ada permen, yaitu jenisnya permen Kopiko dan Tamarin. Yang ketiga ada kue wafer dan coklat, yaitu ada jenisnya Coki-Coki dan Super Keju. Yang keempat ada kopi, yaitu ada Kopi Cup Brown Coffee dan Torabika Diet. Dan yang terakhir ada Mayora Nutrisi, yaitu Energin Oatmeal dan Energin sereal dan susu bergizi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rizka. Selanjutnya, analisis internal PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama dari sektor manajemen dan SDM kekuatan. 1. Bentuk organisasi PT Mayora Indah Tbk
adalah struktur organisasi proyek dengan hubungan organisasi terutama pada orang-orang yang bekerja pada proyek yang sama. Kedua, struktur organisasi perusahaan terdiri dari beberapa kelompok dari fungsi yang berbeda dengan setiap kelompok yang menitik beratkan pada pengembangan produk tertentu atau lini produksi. Tiga, membangun kepercayaan satu dengan yang lain serta bekerja sama menjadi tim pemenang. Kelemahan, kurang memperhatikan jenjang karir. Dari sektor pemasaran, kekuatan, satu, menjaga kualitas dari setiap produk, dua, memahami pasar dan konsumen di setiap negara, tiga, terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen, empat, melakukan aktivitas marketing untuk membangun brand baik di above the line maupun below the line. Sebagai contoh adalah Kopiko. Kelemahan, kurangnya promosi secara online. Untuk memperluas pasar, PT Mayora mengenalkan produknya melalui beberapa media, di antaranya berita acara, video, dan iklan. Selanjutnya dari sektor keuangan dan akuntansi, memiliki kekuatan penghematan yang dilakukan di berbagai divisi perseroan untuk menekan biaya yang dikeluarkan dan meningkatkan profitabilitas. Upaya penghematan tidak lagi dilakukan hanya dengan efisiensi, namun juga dengan cara lain, diantaranya adalah dengan mengolah dan berupaya menyediakan sendiri bahan baku untuk proses produksi, membeli bahan baku langsung dari sumber utamanya tanpa melalui pihak ketiga, dan mengurangi ketergantungan pada pemasok luar sehingga kelangsungan proses produksi menjadi lebih terjamin. Memiliki kelemahan yaitu tingginya utang untuk belanja modal. Selanjutnya dari sektor produksi atau operasi, memiliki kekuatan fasilitas produksi yang tidak hanya canggih tapi juga modern dan besarnya kapasitas produksi yang dimiliki. Perseroan memiliki fasilitas produksi yang mampu memastikan adanya efisiensi, produktivitas, kapasitas produksi yang besar, sehingga stok selalu tercukupi dan kualitas hasil produksi yang tinggi untuk menjamin perolehan laba. Selanjutnya adanya inovasi yang diberikan oleh perseroan pada produk-produk sehingga menarik daya beli konsumen. Pangsa pasar produk perseroan yang tidak terbatas pada usia, lokasi, maupun harga. Pangsa pasar produk perseroan masih terbuka lebar karena perseroan memiliki beragam jenis produk yang dapat memenuhi permintaan semua kalangan. Memiliki kelemahan yaitu produk menggunakan zat aditif berbahaya bagi kesehatan bila dikonsumsi dalam jangka panjang dan berlebihan. Selanjutnya, sektor research and development. Kekuatan yang pertama, setiap karyawan bagian riset dan pengembangan harus menyumbangkan ide untuk tujuan inovasi produk. Yang kedua, hasil tes pasar dengan tingkat keberhasilan lebih dari 85% akan diimplementasikan untuk menurunkan tingkat kegagalan produk baru. Yang ketiga, setiap ide inovasi harus memiliki diferensiasi dari produk pesaing untuk menghasilkan diferensiasi produk dan menyaingi pesaing. Yang keempat, mengatur kapasitas produksi agar dapat memproduksi varian baru tersebut agar inovasi produk baru benar-benar diimplementasikan. Kelemahan, lonjakan harga bahan baku yang terjadi, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berimbas pada harga bahan baku produksi yang diimpor atau bahan baku produksi yang dibeli di pasar lokal tetapi mengikuti harga pasar internasional yang meningkat tajam. Efeknya biaya yang harus dikeluarkan oleh perseroan pun bertambah besar. Sektor sistem informasi manajemen. Kekuatan satu, distribusi, memiliki jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia. Yang kedua, menyesuaikan minat konsumen. Yang ketiga, integrasi sistem hilir dengan sistem ERP kelas dunia. Mayora telah memulai untuk perencanaan ke depan bertujuan untuk memperluas operasinya sekaligus meningkatkan efisiensi biaya. Kelemahan yang pertama, perusahaan tidak dapat memaksimalkan utang yang ada, nampak dari ROE yang rendah, yaitu 13,96%. Yang kedua, pengalokasian modal perusahaan yang buruk, dikuasai oleh masyarakat sebesar 67,7%, rawan untuk diambil alih oleh pihak lain. Selanjutnya ada analisis eksternal makro PT Mayora Indah Tbk. Di sini ada matriks EFE
atau evaluasi faktor eksternal. Berdasarkan hasil dari tabel matriks EFE di samping, dapat dikatakan bahwa bisnis PT Mayora Indah Tbk cukup berhasil, karena skor bobot total sebesar 2,74 dapat menghasilkan keuntungan dari peluang dan ancaman yang timbul. Selanjutnya, analisis SWOT dan PCG PT Mayora Indah Tbk. Nah, dari analisis SWOT ini, untuk faktor internal utama memiliki total bobot 1 dan nilai yang dibobot 2,56. Untuk faktor eksternal kunci memiliki total bobot 1 dan total nilai yang dibobot 2,74. Metrik TOWS dan Grand Strategi PT Mayora Indah Tbk. Strength atau kekuatan, yang pertama penjualan bersih 2013 meningkat 14,3%. Kedua, memiliki varian 6 kategori produk. Ketiga, didistribusikan kepada lebih dari 150.000 outlet retail. 4, iklan produk yang menarik. 5, penggunaan teknologi yang tinggi. Untuk weakness, kelemahan, pertama, biaya periklanan yang tinggi. Tingginya utang untuk belanja modal. Ketiga, perusahaan tidak dapat memaksimalkan utang yang ada. Nampak dari ROE yang rendah yaitu 13,96%. Keempat, pengalokasian modal perusahaan yang buruk, dikuasai oleh masyarakat sebesar 67,7%, sehingga rawan untuk diambil alih oleh pihak lain. Yang kelima, kurang memperhatikan jenjang karir. Yang keenam, produk menggunakan zat aditif berbahaya bagi kesehatan bila dikonsumsi dalam jangka panjang dan berlebihan. Untuk opportunities atau peluang, pertama, dengan adanya masyarakat ekonomi Asia 2015, maka jangkauan pasar meluas. Kedua, meningkatnya jumlah penduduk menjadi 273,2 juta pada tahun 2025. Yang ketiga, gaya hidup instan. Yang keempat, segmen pasar industri yang luas. Yang kelima, gaya hidup konsumtif. Untuk threats atau ancaman, yang pertama, kenaikan tarif dasar listrik dan bahan bakar sebesar 65%, yang kedua, kenaikan upah minimum regional 11%, yang ketiga, infrastruktur di Indonesia yang tidak memadai, yang kelima, pengaruh pelemahan nilai tukar, yang keenam, pertambahan jumlah pesaing. Untuk strategi strength dan opportunity, yang pertama menambah varian produk baru setiap tahun, yang kedua melakukan penambahan varian rasa yang baru untuk produk yang belum ada banyak varian, sehingga bisa memuaskan selera konsumen yang beragam. Untuk strategi weakness opportunities, yang pertama mencari angel investor untuk menanamkan modal, yang kedua mencari pihak manajemen yang berkompeten dari MIA sehingga bisa meningkatkan ROE yang diterima. Untuk strategi strength dan threats, yang pertama menggunakan teknologi canggih yang hemat energi. Untuk strategi weakness dan threats, yang pertama mengiklankan produk pada media internet seperti YouTube, yang kedua memperbaiki jenjang karir pada karyawan yang berkompeten. Posisi dan alternatif strategi dalam matriks hubungan daya saing dan kondisi lingkungan PT Mayora Indah Tbk. Nah, ini ada perbandingan dari Mayora, 3 pilar Sejahtera Food, dan Indofood. Untuk Mayora memiliki weighted score 3,4, 3 pilar Sejahtera Food memiliki weighted score 2,4, dan PT Indofood memiliki weighted score 3,15. Kesimpulannya dapat dinyatakan bahwa PT Mayora Indah Tbk adalah suatu perusahaan yang cukup kuat bila dibandingkan dengan pesaingnya. Berdasarkan perolehan skor bobot total sebesar 3,4, hasil matriks profil kompetitif menunjukkan bahwa Mayora memiliki manajemen yang terbaik di antara Indofood maupun 3 pilar, di mana Mayora mendapat total skor 3,4, Indofood mendapat total skor 3,15, sedangkan 3 pilar Sejahtera mendapatkan total skor 2,4. Berdasarkan grafik di samping, PT Mayora Indah Tbk memiliki pertumbuhan pasar yang cepat dan posisi kompetitif yang kuat, yang dibuktikan dari EFE metrik milik PT Mayora Indah
PK sebesar 2,56 dan EFE metrik milik PT Mayora Indah Tbk sebesar 2,74. Hal ini menyebabkan metrik strategi besar berada pada kuadran 1 sehingga termasuk pada posisi strategis yang sempurna untuk melakukan pengembangan produk, pengembangan pasar, penetrasi pasar, dan diversifikasi terkait karena memiliki keunggulan kompetitif yang sudah mapan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.